la ilaha illallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Syam. Alhamdulillah, tidak terasa kini kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia dan begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Bagi umat muslim, kedatangan bulan suci Ramadan adalah merupakan suatu kegembiraan yang sangat. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan fatamannau an takuna kullaha Ramadan." Lau ta'lamuna ummati, jika umatku semuanya mengetahui keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan dalam satu tahun adalah bulan suci Ramadan semua. Pada bulan suci Ramadan, kebajikan-kebajikan terkumpul, amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surganya Allah merindukan agar kita menghuni surganya. Diriwayatkan bahwa ketika datang bulan Sabit menandakan datangnya bulan suci Ramadan, arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kursinya Allah dan para malaikatnya Allah semuanya berteriak, bahagialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghuni langit, bintang, bulan, kemudian yang ada di darat semuanya, binatang yang ada di lautan semua, ikan-ikan semuanya memohonkan ampunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata, tujukanlah salawat kamu atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, ketika datang bulan suci Ramadan, dia merasa bahagia, merasa senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Pada bulan-bulan lain dia sama sekali tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ketika datang bulan suci Ramadan, dia memakai pakaian bagus, kemudian membersihkan dirinya dengan wewangian dan menjalankan sholat yang 5 waktu, mengqadha sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan sholat tarawih puasa di siang harinya sampai dengan selesai. Kemudian wafatlah dia. Setelah wafat dia, sahabatnya bermimpi bertemu dengan Muhammad. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Ya Muhammad, berkat amal apa sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat mengampuni dosa-dosa kamu?" Kemudian Muhammad menjawab, "Atas aku mengagungkan, menghormati bulan suci Ramadan, maka diampunilah dosa-dosaku." Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita
harus mempersiapkan fisik kita. Dengan cara apa kita mempersiapkan diri? Yang pertama, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sebagaimana ulama salafus saleh pernah mengatakan beliau berdoa ataupun mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ataupun kita harus sering membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahkanlah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Yang kedua, kita harus mengqadha puasa-puasa kita yang bulan suci Ramadan kemarin tertinggal oleh udzur. Harus mempersiapkan diri kalau kita punya utang yang namanya puasa di bulan Ramadan tahun kemarin, kita harus mengqadha puasa-puasa yang tertinggal. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan keilmuan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, sebab segala sesuatu amal ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmunya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang keilmuan puasa, syarat puasa, serta sholat dan lain sebagainya, ini kita harus lebih awal mempelajari sebelum datang bulan suci Ramadan. Yang ketiga, yaitu persiapan jiwa kita. Kita fokuskan hanya untuk beribadah ataupun khusyuk beribadah pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, yaitu persiapan finansial ataupun dana. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah puasa sampai terganggu gara-gara finansial kita ataupun dana kita terlalu atau kurang untuk perbekalan daripada bulan suci Ramadan. Bukankah selama 11 bulan kita bekerja untuk bekal beribadah pada bulan suci Ramadan? Jadi dana yang kita punya, kita niatkan, kita alokasikan untuk bekal ibadah kita pada bulan suci Ramadan, agar ibadah puasa ataupun tarawih kita pada bulan Ramadan lebih khusyuk lagi, tidak disibukkan oleh hal-hal keduniaan. Kemudian fisik kita harus kita jaga, jangan sampai ketika datangnya bulan suci Ramadan fisik kita ataupun kita dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan umur yang panjang agar kita bisa menjalankan ibadah puasa pada tahun ini dengan khusyuk, ikhlas, mata-mata mencari ridwan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempersiapkan diri agar menyambut datangnya bulan suci Ramadan kita betul-betul sudah siap melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, ibadah tarawih 1 bulan penuh, dan ibadah-ibadah yang lainnya